hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan takut kehabisan, takutlah kehilangan Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Boleh katakan amin? Saudara, banyak orang hidup dengan ketakutan. Takut kehabisan uang, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan bisnis, takut kehilangan kesehatan, bahkan takut kehilangan masa depan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kehabisan harta, yaitu kehilangan hadirat Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Uang bisa dicari kembali, jabatan bisa didapat lagi, rumah bisa dibangun kembali. Tetapi ketika hati menjauh dari Tuhan, maka hidup akan kehilangan arah, damai, dan pengharapan. Karena itu, orang percaya tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan akan kekurangan, melainkan hidup dalam iman kepada Allah yang sanggup memelihara. Boleh katakan amin? Ada 5 hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah sumber, bukan berkat itu sendiri. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita lebih mengejar pemberian daripada sang pemberi. Bangsa Israel pernah lebih menginginkan tanah perjanjian daripada kehadiran Tuhan. Di Keluaran 33:15 berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lihat, Musa tahu bahwa tanpa Tuhan semua keberhasilan tidak ada artinya. Nah, aplikasinya bagaimana? Saudara, jangan jadikan uang sebagai rasa aman. Jangan jadikan bisnis sebagai sumber hidup. Jangan jadikan manusia sebagai sandaran. Tapi Tuhanlah sumber segala sesuatu. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan mampu memelihara orang yang percaya kepadanya. Di Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Alkitab penuh dengan kisah pemeliharaan Tuhan. Elia diberi makan oleh burung gagak. Janda Sarfat tidak kehabisan tepung dan minyak. 5 roti dan 2 ikan memberi makan ribuan orang. Dan bangsa Israel sendiri menerima mana setiap hari. Bapak Ibu semua, persediaan manusia terbatas. Persediaan Tuhan tidak pernah habis. Ketika dunia berkata tidak cukup, Tuhan berkata, Aku adalah Allah yang mencukupkan. Amin. Yang ketiga, ketakutan membuat orang mengandalkan diri sendiri. Ketika takut kehilangan, banyak orang mulai berbohong, menipu, korupsi, menghalalkan segala cara, meninggalkan ibadah, mengorbankan keluarga, bahkan meninggalkan iman. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa uanglah penyelamat hidup. Padahal hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan. Amin. Amsal 3, 5, dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Iman berkata, aku mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tetapi aku tahu Dia tidak pernah gagal. Amin. Yang keempat, kehilangan Tuhan membuat hidup kosong walaupun kaya. Yesus berkata di Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ada orang yang kaya tetapi gelisah, ada yang sukses tetapi hampa. Ada yang terkenal tetapi tidak memiliki damai. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hati manusia. Keberhasilan tanpa Tuhan hanyalah pencapaian sementara. Hidup bersama Tuhan memiliki nilai kekal. Amin. Yang kelima, orang yang memiliki Tuhan tidak pernah benar-benar kekurangan. Daud berkata di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ini bukan berarti hidup selalu berlimpah secara materi, tetapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kadang Tuhan tidak memberi semua yang kita inginkan, namun Dia selalu memberi apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Nah, ilustrasi kira-kira begini. Bayangkan ya, ada seorang anak kecil nih memegang balon. Ketika balonnya terbang, ia menangis karena merasa kehilangan segalanya. Tetapi ayahnya masih berdiri di sampingnya sambil membawa hadiah yang jauh lebih besar daripada balon. Seringkali kita seperti anak itu. Kita terlalu fokus pada apa yang hilang sehingga lupa bahwa Tuhan Bapa kita masih bersama kita. Selama Tuhan bersama kita, selalu ada harapan baru.
Nah, kesimpulannya, jangan takut kehabisan uang, jangan takut kehilangan jabatan, jangan takut kehilangan kesempatan, tetapi takutlah jika hati mulai jauh dari Tuhan. Karena ketika Tuhan tetap menjadi bagian kita, damai tetap ada, pengharapan tetap hidup, hikmat tetap memimpin, pemeliharaan Tuhan tetap menyertai, masa depan tetap berada di tangannya. Selama kita memiliki Tuhan, kita tidak pernah benar-benar kehilangan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.